Hai semuanya, selamat datang kembali di iCheck Live. Gue Indra dan di video kali ini kita akan membahas sebuah seri iPhone yang mungkin sudah lama ya tidak kita notice. Ya, beberapa bulan terakhir ini kita teralihkan dengan fokus iPhone 16 dan 16 Pro. Terus kalau gue baca komen ada yang bilang juga nih, wah Bang Indra udah nggak ada bahan lagi, iPhone 16 nggak masuk Indonesia. Nah, di akhir 2024 ini ya, tanpa kita sadari ada sebuah seri iPhone yang dulunya merupakan sebuah primadona, sekarang harganya sudah turun murah membahana. Aduh, maksa sekali. Ya, ini adalah iPhone 13 series resmi Indonesia keluaran tahun 2021, which is 3 tahun lalu, yang di awal perilisannya harganya itu di 15 jutaan. Saat ini udah nyentuh di angka 8 jutaan aja. Gue punya beberapa alasan ya untuk kalian yang lagi nyari iPhone baru di akhir tahun 2024 ini. Karena ya, daripada kita nungguin iPhone 16 dan 16 Pro yang gak rilis-rilis, kenapa harus yang paling baru kalau ada iPhone 13 yang harganya sekarang udah hampir setengahnya. So, di video kali ini gue akan mengajak kalian untuk kembali merasakan unboxing experience dan review di tahun 2024 iPhone 13 series ini. So, ikut terus video ini, saya Indra. Let's get started. Ya, I know di video sebelumnya kita pernah nge-review juga iPhone 11 ya. Kemarin tuh di tahun 2023. Cukup rame juga videonya. Karena disitu gue sebutkan iPhone 11 yang base model itu menurut gue sebagai iPhone paling minimum ya untuk kalian beli di tahun 2023. Bahkan 2024 ini juga masih sebenarnya. Tapi berhubung dari akhir November sampai awal Desember ini, kemarin tuh cukup rame banget diperbincangkan kalau iPhone 13 itu harga lagi murah banget. Memang di akhir tahun itu pasti ada momen-momen seperti ini, yang mana iPhone seri-seri tertentu yang udah dirilis beberapa tahun lalu itu biasanya akan didiskon abis-abisan sama Autorest di Indonesia. Nah, buat kalian yang selama ini udah ngincer iPhone 13 base model, menurut gua akhir tahun ini adalah waktu yang sangat tepat sekali kalau kalian pengen beli iPhone 13 yang baru ya. Ini gua garis bawahin yang baru. Kenapa? Karena kalau second nanti akan muncul mending ini bang, mending ini bang, mending ini gitu. Yang mana itu semua sebenarnya balik lagi ke kalian, ke budget kalian, dan ke fitur apa yang kalian cari untuk di kebutuhan kalian gitu ya. Oke, di meja gua saat ini sudah ada satu unit iPhone 13 base. Ini gua ambil yang warna midnight dan ini unit resmi ya. Ada warrantinya di belakang sini. Terus juga ini yang varian 128 GB. Karena untuk yang iPhone 13 series itu udah nggak ada lagi varian yang 64 GB ya. Untuk storage optionnya di 128, 256 dan 512 GB. Dan seperti yang gue bilang, karena ini adalah varian 128 GB, jadi ini adalah varian terendah ya bisa dibilang, atau varian termurahnya lah yang bisa kalian dapatkan di harga 8 jutaan something. Bahkan di marketplace gue lihat tuh ada yang 7 jutaan. Nah, gue nggak tahu tuh. Ya pokoknya mau beli di mana terserah lu lah. Pastikan tokonya trusted aja gitu kalau emang lu udah langganan. Untuk packagingnya udah nggak pakai plastik lagi ya. Sekarang udah pakai green peel sobek kayak gini. Di atas di bawah ini masih segel ya guys. Dan sekarang langsung saja kita buka nih iPhone 13-nya. Oke, kita cek what's in the box dulu ya kan. Siapa tahu setelah 3 tahun perilisan sekarang dapat kepala charger. Oke. Ini dia untuk warna midnight-nya. Gue hampir lupa ya kalau midnight-nya di iPhone 13 itu birunya kenceng banget gitu. Jadi hitam yang agak kebiru-biruan. So, itulah kenapa disebutnya midnight gitu kan. Karena tengah malam tuh hitam tapi biru. Ah, apa sih? Dan di dalamnya kita dapat kepala charger guys. Bohong, cuma kabel doang ya kan. Apple nggak sebaik itu. USB cable ini masih bahan yang rubber gitu ya. Terus masih lightning to USB-C. Dan di atasnya ada documentation paper, SIM ejector, dan ini adalah barang yang akan menjadi barang relik sekali. Karena kalau lu jual iPhone lu second ya, kalau masih ada ininya, harganya masih stabil. Karena memang kan ini harganya 8 juta gitu ya. Kalau misalnya stikernya hilang, harganya paling jadi 1,5-2 juta gitu. Ini 6 juta sendiri nih. Oke, sekarang kita buka iPhone 13-nya nih. Dia sudah mendekap di gudang selama 3 tahun. Di unboxing kembali sama IT Cilip ya kan. Kita buka aja. Kita nyalain dulu. Kita pastikan yang keluar adalah logo Apple karena ini adalah sebuah iPhone. Kalau yang keluar jahe, ini adalah sebuah wedang ronde. Lucu ya. Biasanya udah pernah nebak nih.
Gue suka deh hitam di bagian bezel-bezelnya, walaupun masih ada ton-ton birunya juga. Look at this. Bezelnya tuh masih tebel banget guys. Gue bandingin sama iPhone 16 Pro gue tuh kayak jauh banget gitu kan. Ya karena ini adalah sebuah base model ya. iPhone 12, iPhone 13, even iPhone 14 yang base model bezelnya masih pada tebel-tebel. Tapi ya ini masih lebih ramping dari bezelnya iPhone 11, iPhone XR gitu ya. Dan oh ya, gue baru keinget ya kalau iPhone 13 ini merupakan generasi terakhir seri iPhone yang punya varian mini series gitu ya. Karena di iPhone 14 seri mininya udah berubah jadi Plus. Dan karena ini adalah iPhone 13, berarti ini yang diagonal displaynya 6,1 inch. Kalau di iPhone 13 mini itu diagonal displaynya di 5,4 inch. Kita tur dikit di bagian bodinya ya. Ini pakai finishing aluminium dan di bagian belakangnya ini masih pakai gloss finish. Typically base model di era-era iPhone 12, 13, 14 ya. Dan karena ini adalah varian yang base modelnya, of course dia pakai dual camera system. Dan di generasi iPhone 13 ini adalah generasi iPhone pertama yang pakai diagonal design untuk kamera sistemnya ya. Jadi kamera sistemnya tuh nyerong secara diagonali kayak gini. Dan terus ya sampai seri 14, seri 15, seri 16-nya balik vertikal lagi kayak di generasi iPhone 12. Untuk di sebelah kanan ada power button, sebelah kiri volume up, volume down, dan masih ada mute switch yang mechanical kayak gini ya. Ini legend banget sih, seriously. Lu nggak akan nemuin ini di generasi iPhone 15 Pro model dan 16 untuk yang base ataupun yang Pro model. Ini bagian bawahnya ada mikrofon, speaker, dan port lightning-nya di sini. Nah, sebelum kita aktivasi ya, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, Bang, kalau beli iPhone 13 sekarang emangnya banyak yang jual aksesorisnya, ntar susah lagi nyarinya kan iPhone-nya udah 3 tahun. Oh, siapa bilang ya kan? Nih, gue masih punya beberapa koleksi-koleksi casing gue ya, bisa dibilang, dan pas gue cek di marketplace juga masih tersedia stoknya. Walaupun nggak banyak, tapi ya terakhir gue cek sih masih tersedia. Di sini gue udah ada beberapa contoh-contoh casing untuk iPhone 13 base model nih. Ini mostly dari Zeg ya. Kenapa gue rekomendasinya Zeg ya? Karena di studio gue yang ada Zeg, dan so far brand Zeg itu masih gue pakai ya sampai di seri iPhone 16 terakhir. Di sini banyak banget nih. Ada Crystal Palace, Clear Snap, ada yang iridescent juga nih. Ini cukup viral ya, banyak banget yang nyari. Terus ada Hampton nih yang kayak hitam frosted gitu, nih kayak bakal cocok. Gue akan coba. Ada Santa Cruz, dan terakhir nih gue juga ada dari More ya. Ini flex case. Jadi ini modelnya kayak Rebel yang gue lagi pakai saat ini. Cuman ini versi ekonomisnya ya kan, dan warnanya tuh ngediffuse kayak gini. Ini bener-bener tipis banget nih casing asli, dan harganya lu cek sendiri deh. Lu nggak akan expect kalau harganya semurah itu gitu ya. Kenapa gue masukin? Cobain Indra ya kan. Nih gue cobain dulu untuk yang More flexnya di sini untuk iPhone 13. Ini tersedia juga untuk yang Pro. Bahkan gue pernah posting di Instagram gue juga. Dah sesimpel ini. Ih gokil. Ini bener-bener feelingnya tuh lu kayak lagi nggak pakai casing ya guys. Bener-bener feel naked banget. Lu bisa ngerasain material di pinggirnya, belakangnya terlindungi, sudut-sudutnya terlindungi. Dan ini adalah Zeg Hampton yang menurut gue punya material yang sangat premium sekali. Tapi gue cobain yang iridescent ini dulu deh, karena ini cukup banyak ya yang suka. Walaupun ini sebenarnya tuh cocoknya dipakein ke iPhone yang warnanya tuh lebih cerah gitu ya, lebih pop up. Tapi ya menurut gue ke hitam juga match aja kok. Tuh lihat. Nerang, unyu sekali kan. Jadi warnanya tuh kayak bunglon gitu guys. Oh ya, iPhone 13 ini untuk varian warnanya selain midnight ini, itu ada yang blue, lalu pink, terus juga ada starlight atau warna putih ya. Terus juga masih ada product red nih, karena product red tuh terakhir di iPhone 14 kalau nggak salah. iPhone 15 udah nggak ada product red. Dan warna hijau, yang mana itu adalah spring color ya. Dirilis di early 2022, nyusul gitu. Jadi special colornya si iPhone 13 ini. Nah, terakhir kita coba yang Hampton deh. Gue yakin banget ini bakal cocok banget kalau pakai Zeg yang Hampton ini. Nah, ini nih yang gue kurang suka sebenarnya. Cons-nya untuk di iPhone 13, iPhone 14 atau mungkin seri-seri di bawahnya, yaitu gloss finish di belakangnya. Cemong pak ya kan. Menurut gue paling the best tuh ya seri iPhone 15, 16, karena belakangnya tuh udah kayak pakai frosted finish gitu ya, matte gitu. Terus warna-warnanya juga cakep banget ya di seri 15. Nah, ini kita pasangkan aja ya iPhone 13 yang midnight ke Zeg Hampton warna hitam. Ih, ganteng pak. Bener gua nggak bohong tuh, lu lihat tuh. Deng, ganteng pol sih itu. Pinggirannya juga bertekstur begini, depannya. Ih, cakep sih ini. Untuk kamera terlindungi dan materialnya nih enak banget yang Hampton ini. Ya, untuk rekomendasi casing yang bisa jadi referensi kalian juga tentunya gua sertakan di description di bawah ya, atau di YouTube Shopping. Untuk display ini diagonal 6,1 inch. Layarnya pakai Super Retina XDR display. Ini panelnya udah pakai OLED ya. Jadi untuk display ini udah tajam banget, udah rapet banget, support HDR juga, udah true tone dan tingkat kecerahannya
RAM-nya kini di 800 nits. Ini improvement yang cukup signifikan kalau dibandingin sama generasi sebelumnya di iPhone 12. Dan kalau kita lihat di bagian displaynya ya, untuk notch-nya ini dia udah mengecil guys. Jadi ini notch-nya tidak sepanjang untuk iPhone 12, iPhone 11. Ini notch-nya udah lebih ramping, jadi untuk di area status bar atasnya sini jauh-jauh lebih luas ya. Jadi ini menjadi penanda kalau kalian bingung bedain iPhone 12 sama iPhone 13, lihat aja notch-nya. Kalau ukuran notch-nya udah agak kecilan kayak gini ya udah pasti ini antara iPhone 13 atau iPhone 14. Cuman still ya, karena ini adalah sebuah base model, seekor base model, jadi untuk refresh rate-nya masih di 60 Hz ya. Nggak usah khawatir karena sampai hari ini di tahun 2024 untuk line up iPhone 16 yang base model, refresh rate-nya itu masih tetap di 60 Hz. I don't know kapan iPhone base model bakal dapat di 90 Hz lah minimal gitu ya. Mungkin di iPhone 17, iPhone 18, who knows. Tapi ya balik lagi ke kalian, kalau kalian adalah seorang gamer yang emang bener-bener butuh refresh rate 120 Hz, kalian bisa ambil opsi yang pro modelnya. Tapi selebihnya untuk editing foto, editing video, untuk gaming-gaming yang casual aja, layarnya ini bener-bener bikin nyaman banget ya di mata. Mau berjam-jam lu natap layar iPhone 13 ini, bener-bener bikin betah lah ya. Menurut gue ini udah sebuah layar pada smartphone yang cakep banget sih kualitasnya. Lalu untuk dapur pacunya, prosesor pada iPhone 13 pakai chip A15 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU, dan 16-core Neural Engine. A15 Bionic untuk 2024 ini menurut gua masih sangat bisa diandalkan sekali ya untuk kalian yang mungkin mau dipakai untuk gaming misalnya, mobile games atau game-game yang ada di App Store. Kalau dihajar pakai chipset A15 ini udah pasti bisa running smooth banget. Jadi untuk kalian yang saat ini mungkin adalah seorang content creator ya, baik di platform TikTok, Instagram Reels, atau long form video seperti kita gini ya di YouTube gitu, masih sangat capable banget buat dipakai ngedit-ngedit. Ini udah enak banget nih. Bahkan kalau kita lihat di generasi atasnya ya, yaitu iPhone 14, itu adalah iPhone paling cringe yang pernah gue lihat ya, karena dia masih pakai chipset yang sama seperti di iPhone 13 ini. Ya betul, A15 Bionic itu ada di dua seri iPhone 13 dan iPhone 14. So that's why daripada lu ke iPhone 14, mendingan iPhone 13 kalian karena harganya udah lebih murah. Kalau misalnya lu pengen chipset yang lebih tinggi lagi, lu bisa naik ke iPhone 15 sih kalau gue bilang. Dan untuk RAM-nya di seri iPhone 13 ini ya kan, RAM-nya ada 4. Oh, banyak tuh 4. Ya, RAM-nya masih sama ya, bahkan sampai generasi iPhone 11 ini masih di 4 GB, cuman percayalah nggak ngaruh-ngaruh amat. Untuk skor Antutunya ini di 750 ribuan something, dan untuk skor Geekbench ya di 4500-an. Terus gimana bang running iOS 18 di iPhone 13 ini? Ya lu bercanda aja lu. Kemarin aja gua tes iOS 18 di iPhone 11 itu masih jalan pak ya, apalagi ini di iPhone 13 dengan chipset A15 Bionic udah pasti masih sangat lanjai sekali. Dan harusnya ya dengan chipset A15 Bionic kalian masih tetap bisa ngikutin update perkembangan iOS at least 2-3 tahun ke depan lah. Sekarang untuk kameranya ya, seperti yang gue udah bilang di awal-awal tadi, iPhone 13 ini punya desain layout kamera yang berbeda, yang mana kali ini diagonal ya. Lalu apa bedanya bang sama di generasi sebelumnya? Well ya, kalau di tahun 2024 ini ya, kita flashback 3 tahun kemudian saat awal perilisan iPhone 13 series ini, bisa gue katakan kayaknya Apple emang cuma lagi bereksperimen aja nih, ngubah layout kameranya. Karena ya seperti yang kita tahu di iPhone 16 kameranya dirubah lagi ke vertikal, tujuannya untuk bisa rekam spasial video gitu. Jadi menurut Apple nggak jadi deh diagonal, lurus aja biar bisa spasial video gitu. Jadi kan useless gitu kalau kameranya diagonal seperti ini gitu. Jadi ya bisa dibilang ini cuma model aja guys, kameranya diagonal kayak gini biar jadi pembeda antara iPhone seri 12 dan seri 11 gitu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, ini dual kamera system, standar wide lens-nya 12 megapiksel dengan bukaan di f1.6, sedangkan untuk ultra wide-nya ini sama di 12 megapiksel, bukaannya di f2.4. Untuk optical image stabilization-nya atau stabilisasi untuk getar-getarnya di iPhone 13 ini udah pakai sensor shift, yang mana fitur tersebut sebelumnya tuh cuma dieksklusifin di 12 Pro Max kalau nggak salah ya. Jadi artinya apa? Untuk perekaman video di iPhone 13, even ini adalah sebuah base model, hasilnya itu akan jauh lebih smooth. Dan selebihnya untuk kalian gunakan foto-foto ini udah Deep Fusion juga ya, udah Smart HDR4 juga, udah bisa night mode. Dan yang bikin beda di iPhone 13 ini kalau kita bandingin dengan seri 12, ini udah ada photographic style-nya. Jadi kalian bisa ngatur-ngatur tone foto sesuai efek-efek yang tersedia di photographic style ya. Dan ada satu fitur perekaman video yang menurut gue menjadi andalan banget ya di generasi ke-13 ini. Gue masih inget banget ya, yaitu adalah cinematic mode. Ini adalah fitur cikal bakal, bisa dibilang jadi groundbreaking fitur andalan untuk filmmaking iPhone-nya si Apple lah. Di video beberapa tahun lalu ya, gue udah nyoba pakai iPhone 13 mini dan gue coba
coba pakai cinematic mode dan hasilnya tuh menurut gue wadaw. Ketika saat gue nonton lagi ya hari ini, gue nggak expect kalau itu direkam pakai iPhone base model, bukan yang varian Pro modelnya. Dan untuk selengkapnya kalian bisa tonton nih di sini videonya. Lalu untuk kamera depan ini masih sama ya, 12 megapiksel, f-nya juga 2.2, bukan aperture-nya. Untuk selfie mau di luar, di dalam ruangan, menurut gue ini udah cakep banget hasilnya. Bahkan untuk photographic style-nya juga bisa kalian pakai dengan kamera true depth atau kamera FaceTime atau kamera depan iPhone 13 ini. Dan yang terakhir ya, apalagi kalau bukan soal baterai. Ya, di iPhone 13 ini untuk yang varian 6,1 inch untuk video playbacknya tuh gue lihat di websitenya Apple sekitar 19 jam. Kalau gue lihat di dark web ya kan, untuk besarannya ini di 3240 mAh. Ya, angka ini cukup signifikan kalau kita bandingin sama iPhone 12, dan memang di iPhone 13 ini punya improvement baterai yang menurut gue cukup berasa lah. Bahkan kalau kalian lihat di layar kalian saat ini untuk comparison video playback dengan iPhone 12 ini udah oke banget lah perbandingannya. Dan selebihnya ya seperti yang kita tahu ya, ini udah 5G juga karena 5G pertama itu di iPhone 12. Terus untuk keamanan ini udah pakai Face ID, dan ya sayangnya ini masih pakai Lightning ya. Kalian baru akan menjumpai port USB-C itu di generasi iPhone 15. Jadi menurut gua ya pertimbangkan secara matang kalau misalnya emang kalian masih oke kalau pakai colokan Lightning gitu ya. Kalau misalnya USB-C itu sangat krusial untuk kalian ya, saran gue mendingan nabung sekalian untuk iPhone 15 series langsung lah, karena ya kalian akan mendapatkan USB-C dan fitur-fitur lainnya yang pasti jauh-jauh lebih komplit dan lebih advance jika dibandingkan dengan seri iPhone 13 ini. So, sebagai penutup, apakah tetap worth it ya membeli iPhone 13 base model di akhir tahun 2024 ini maksud gue? Ya kalau kita lihat saat ini harganya udah hampir setengahnya ya, di 7-8 jutaan untuk harga barunya. Ya kalau kalian ada budget di segituan, menurut gue ini udah worth it banget sih kalau beli baru ya. Kalau misalnya kalian nyari yang second aja ya, kalian mungkin bisa pertimbangin ke harga iPhone 11 Pro second, iPhone 12 Pro second, atau mungkin yang 13 Pro secondnya gitu. Dan sebenarnya nggak akan ada habisnya ya kalau kalian bandingin ke iPhone 14 Pro udah dapat Dynamic Island atau lintah yang bisa hidup gitu ya, terus nambah sekian lagi dapat iPhone 15. Ya intinya balik lagi sih, menurut gue paling gampang itu sesuaiin aja sama apa yang lu butuh gitu. Apakah fitur-fitur di iPhone 13 ini sudah dirasa lebih dari cukup untuk menunjang kerjaan-kerjaan kalian? Kalau misalnya sudah ya gas lah, udah nggak usah kelamaan banding-bandingin, mendingan ini mendingan itu, nggak upgrade sih yang ada. Dan tentunya kalau kita follow up drama iPhone 16 di Indonesia ya, yang mana memang beberapa bulan terakhir ini cukup alot ya gue lihat-lihat, walaupun beberapa hari terakhir gue lihat beritanya udah mulai ada titik terang. Sepertinya hikmahnya adalah yang sering gue bilang ke kalian guys, jangan terlalu fokus sama yang paling baru gitu. Karena mungkin kayak kemarin saking kita fokus ke iPhone 16 Pro, terus kita kelewatan nih kalau iPhone 13 yang base model harganya ini udah hampir setengahnya. Sekarang gue tanya sama kalian, siapa yang pada awalnya seri iPhone 13 dan 13 Pro ini dirilis, saat itu kalian ngerasa pengen banget ya kan, tapi sekarang sudah terlupakan gara-gara ada iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16. Jadi ya simpelnya teknologi itu nggak akan ada habisnya kalau kita ikutin terus-menerus ya. Dan menurut gua generasi iPhone 13 di tahun 2024, 3 tahun setelah perilisannya, masih amat sangat worth it dan capable sekali buat kita andalkan sehari-hari, dan juga untuk harganya yang sekarang udah jauh lebih murah dari awal perilisannya. Ya, tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau rekomendasi lain, boleh banget untuk share di kolom komentar, atau mau diskusi juga dengan teman-teman lainnya, atau mungkin baru aja ada yang meminang iPhone 13 ini nih, dapat di harga 7-8 jutaan kemarin ya, silahkan share di bawah aja. Siapa tahu juga bisa ngebantu teman-teman di luar sana yang mungkin masih galau nih mau sikat iPhone 13 di tahun 2024 ini atau enggak. Like and share this video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Cek description untuk link casing-casing yang gue pakai di seri iPhone 13 ini. Thank you for watching. Saya Indra. Until next time. Goodbye.